pulau yang hanya seluas 1 hektar, namun menyimpan kisah mistis, legenda Hanoman, dan kepercayaan yang membuat nelayan enggan mendekat. Pulau ini dipercaya sebagai salah satu pintu masuk ke istana Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Kan ada turis dari Swiss sama Spanyol pas hari Jumat itu kan mau selancar ya di sini. Sudah tak ingatkan bahwasanya itu tidak bisa lah, tapi karena memang sudah waktunya kayak healingnya nggak kena ya, akhirnya ya situ ya itu nggak selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumati kalis ing rubeto nir ing sambikala. Pernahkah kalian mendengar sebuah pulau kecil di Malang Selatan yang konon menjadi gerbang menuju istana Ratu Pantai Selatan? Ya, namanya Pulau Hanoman. Pulau yang hanya seluas 1 hektar, namun menyimpan kisah mistis, legenda Hanoman, dan kepercayaan yang membuat nelayan enggan mendekat. Inilah kisah lengkap Pulau Hanoman, gerbang rahasia menuju kerajaan Nyai Roro Kidul. Lokasinya terletak di Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pulau Hanoman hanyalah sebuah pulau kecil seluas sekitar 1 hektar. Letaknya terpencil di antara deburan ombak Laut Selatan yang terkenal sangatlah dahsyat. Tapi siapa sangka di balik kecilnya pulau ini tersimpan cerita yang sangat besar. Kisah yang membuat warga sekitar selalu menyebutnya dengan nada penuh hormat dan hati-hati. Pulau ini dipercaya sebagai salah satu pintu masuk ke istana Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Lokasi istana gaib tersebut diyakini ada di balik Pulau Hanoman, tersembunyi rapat dari mata manusia biasa. Di tepi pantai Pulau Hanoman berdiri 2 batu besar yang disebut selo penangkep. Selo artinya batu, sedangkan penangkep berasal dari kata kupu tarung, jenis pintu tradisional yang punya 2 daun pintu. Batu kembar ini diyakini sebagai pondasi atau tiang penyangga pintu menuju istana Nyi Roro Kidul Pantai Selatan. Letaknya tidak persis berdampingan, melainkan agak berjauhan. Batu sisi selatan tampak lebih utuh menjorok ke laut, sedangkan batu sisi utara hanya terlihat sebagian, seolah tertelan oleh pulau atau bukit kecil. Kepercayaan masyarakat setempat sangat kuat. Tidak ada satupun orang termasuk nelayan yang boleh melewati atau mendekati area sekitar selo penangkep. Jika ada perahu yang melintas, baik sengaja ataupun tidak, konon perahu itu akan celaka. Nelayan yang ada di atasnya diyakini akan meninggal, dan yang lebih misterius lagi, jasadnya tak akan pernah ditemukan meski dicari sekuat tenaga. Pulau ini tak hanya penuh aura mistis, tetapi juga erat kaitannya dengan legenda tokoh pewayangan, yaitu Hanoman. Konon Pulau Hanoman adalah puncak gunung atau bukit yang di bawah Hanoman dari Pulau Lombok. Dikisahkan Hanoman pergi ke Pulau Lombok untuk mencari bunga Jaya Kusuma, bunga sakti yang dipercaya mampu menghidupkan orang mati. Hanoman mencarinya di Gunung Salak, Pulau Lombok. Namun setelah dicari kemana-mana, bunga yang dicari ternyata tidak ada. Karena kesal dan marah, dalam bahasa Jawa disebut gregeten, Hanoman akhirnya mencabut pucuk Gunung Salak dan membawanya terbang ke arah selatan Pulau Jawa.
Sampai di pantai selatan Malang, puncak gunung itu akhirnya diambrekkan atau dijatuhkan begitu saja ke laut. Sambil Hanoman berteriak marah, dari situlah bukit kecil itu kemudian menjadi Pulau Hanoman seperti yang dikenal sekarang. Pulau Hanoman menjadi sakral karena dianggap sebagai titik pertemuan dua kisah besar. Legenda Hanoman yang penuh keperkasaan dan amarah. Keyakinan masyarakat bahwa di balik pulau ini terdapat jalan gaib menuju istana Ratu Pantai Selatan. Apalagi dua batu kembar selo penangkep ini dianggap bukan sekedar batu biasa, melainkan simbol pintu gaib. Keberadaan pintu yang tertutup oleh ombak dan angin membuat siapa saja harus menjaga sikap jika melintas di perairan tersebut. Larangan mendekati selo penangkep bukan sekedar mitos yang dilupakan zaman. Hingga sekarang nelayan setempat tetap mematuhinya. Kapal motor, perahu tradisional, hingga orang-orang yang hanya ingin mencoba-coba. Semuanya diingatkan untuk tidak mendekat. Konon meski cuaca cerah, jika ada yang nekat melintas di antara kedua batu itu, ombak akan tiba-tiba membesar dan menghantam kapal. Dan jika ada korban tenggelam, seringkali jasadnya tak pernah kembali ditemukan. Di balik semua keangkeran itu, masyarakat juga percaya ada pesan bijak yang diwariskan, bahwa lautan bukanlah tempat yang bisa disepelekan dan ada aturan tak tertulis yang harus dihormati. Bahwa alam punya kekuatan dan batasan yang tak boleh dilanggar oleh keserakahan manusia. Dan bahwa kadang apa yang tak terlihat justru lebih kuat dari yang terlihat. Pulau Hanoman hanyalah sebuah titik kecil di peta, namun kisahnya telah hidup ratusan tahun dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ia adalah simbol gabungan antara kepercayaan, mitologi, dan kearifan lokal. Tempat di mana sejarah, budaya, dan alam bertemu. Sejarah ini, pulau ini ya, ini kan sebenarnya ini namanya Kendali Putih dulu. Kenapa kok diberi nama Kendali Putih? Nah itu dulu cerita, ini cerita pewayangan ya. Seorang Wanoro atau Hanoman itu kan nakalnya wis kliwat batas, makanya sama Sang Hyang Wenang itu disuruh mengendalikan nafsunya biar bersih. Makanya namanya Kendali Putih, kendalikan nafsu sampai putih. Makanya seorang Hanoman itu manut titai Sang Hyang Wenang, akhirnya sampai putih kebabasan, sampai bulu-bulunya sampai putih. Tuh cerita pewayangan. Pas bulan Agustus 2023 kan ramai itu, kan ada turis dari mana, dari Swiss sama Spanyol. Nah pas hari Jumat itu kan mau selancar ya di sini. Cuma waktu itu memang ombak bukan main besarnya, dan kebetulan saya sendirian di sini karena memang semua warung sudah harus dikosongkan karena ombak besar. Nah itu sudah tak ingatkan bahwasanya itu enggak bisa lah, tapi karena yos memang sudah waktunya giling ini nggak kena ya, akhirnya ya situ ya nggak selamat. Maksudnya karam? Iya ya wis hilang sampai sekarang nggak ketemu, jasadnya itu nggak ketemu. Yang ketemu cuma apa,
selancar, papan selancarnya itu ya di situ. Artinya dua bule ini masuk ke dunia lain, Pak. Dikatakan ya boleh begitu, yang nggak ketemu itu. Terus beberapa hari yang lalu juga ada yang orang mancing itu memang hilang juga ya katanya. Oh, sudah ketemu itu di sana di Tanjung Sirap. Itu istilahnya kelalaian dari si pemancingnya sendiri. Waktu itu pancingnya nyantol, mau ditolong sama temannya, nggak mau. Pak, selama menjadi juru kunci, apakah Bapak pernah melihat sosok Kanjeng Ratu itu, Pak? Yo, pernah sih sekali, tapi itu saya nggak mengatakan beliaunya loh yang waktu itu saya di Sumber 7 sendirian, nganyam bambu itu, begitu saya menghadap ke jalan, gitu ada salam, saya gini, assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu kok nggak ada orangnya. Nah, tahu-tahu di sebelah kanan kiri saya ini ada, ya oleh aku memang panggilnya Bunda kan gitu ya, tapi aku nggak mengatakan itu beliaunya atau si Kanjeng Ratu, aku nggak berani memastikan ya. Memang sosok wanita cantik berbusana hijau ya, ada apanya? Mahkota? Oh, enggak ada mahkota. Waktu itu cuma ada melati ya. Nah, sebenarnya kalau melati itu kan ciri khasnya beliau sebenarnya ya. Cuma saya nggak mengatakan bahwasanya itu memang benar-benar beliau kan. Nggak bisa, karena apa, saya ini wong atase nek tukang sapu mosok dipedhuki ya kan gitu. Kanjeng Ratu Kidul ngoten apa? Pantai Selatan. Pantai Selatan. Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Pak, Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Ya. Menurut Bapak Hadi, itu siapa? Ya penguasa dari pantai ini ya, Laut Selatan ini. Nah, kalau menurut saya ya, percaya tidak percaya bahwasanya memang Laut Selatan ini ada penguasanya itu. Ada ritual tertentu enggak itu, maksudnya mungkin secara ingin menghormati beliau atau ingin memanggil? Ada sih sebenarnya, ada ya, kalau mau ritual istilahnya ada waktunya, hari malam Selasa Kliwon itu biasanya dipakai ritual untuk mencari berkahnya dari beliaunya kan gitu. Cuma yo pakai ukur rampe macam-macam, ada buah, ada macam-macam lah ya. Dan beliau itu juga mempunyai istana begitu Pak? Kalau cerita dari nenek moyang atau dari leluhur saya ya memang kan begitu. Pak, biasanya kan Kanjeng Ratu itu dulu identik dengan ular besar, apa, siluman ular. Pernah nggak dilihatkan seperti sosok itu Pak di tempat ini? Nah, di sini saya nggak pernah ya. Tapi ada nggak pernah cerita di mana itu dekat sini? Kalau ular sih ya, di sini memang tempatnya kan gitu. Dulu malah pulau ini kan terkenal Pulau Ular. Pulau Ular. Sebelum Ada jembatan. Ya, dulu kan ada jembatan lama terus putus. Nah, itu yang menghuni ular, sejenis ular berbisa loh ya, bukan ular sembarangan, ular berbisa. Tuh, makanya ya setelah ini
dibuatkan jembatan, dia nggak tahu kemana ularnya ya pada ndak ada. Itu pernah nggak mungkin dari bapak sendiri atau keluarga bapak atau pengunjung begitu melihat sosok astral begitu di situ Pak? Di Pulau Hanoman ataupun di Selo Penangkap itu? Ya banyak sih menurut orang-orang yang Salah dari satu. dari pengunjung gitu. Salah Terus satunya Pak apa? ada lagi apa ya, pasien saya ya, waktu itu saya jalan duluan, ternyata di belakang dia ya melihat sosok sosok Anoman Wanoro itu ya. Nah, itu. Terus begitu dia nggak begitu menghiraukan, akhirnya foto juga, selfie itu Muncul. di fotonya Muncul. ada. Nah ini loh, ini orang Malang, ini orang Malang, mana Karangploso. Dan ini kita ini di dalam pulau, sudah berada di dalam pulau, dan keadaan di sini seperti sudah tertata, dicor ya. Dan ada pagar-pagar ini. Nah, di sini ada tempat duduk dan juga untuk berselfie ya, mungkin di sini. Sangat indah suasana pantai ini dari atas ya. Nanti kita perlihatkan. Nah, ini hamparan dari lautnya ya, begitu indah. Di sana ada pantai lagi teman-teman. Nah, kita ini mengitari dari pertigaan tadi, kita menuju ke kanan ya teman-teman. Wah, suara dentuman dari ombak laut ini begitu kencang terdengar. Ya Allah, kuat sekali ya ombaknya itu. Jadi kalau menurut peta ya, memang Kabupaten Malang ini langsung seperti menuju ke sebuah negara lain, kalau tidak salah ya, Australia. Jadi ini lautnya seperti ini hamparannya. Subhanallah, sangat indah sekali teman-teman. Wow. Nah, jadi turis itu hilang di belakang sini teman-teman. Nah, jadi kita ini arah memutar dari menuju pintu keluarnya ya teman-teman. Jadi jalan ini berada di sekeliling Pulau Hanoman ini. Jadi kita di tempat seperti ini tetap harus berhati-hati, tidak boleh sakarepnya dewe kalau bahasa Jawa ya. Kita harus menghargai peninggalan masyarakat yang sudah mempercayai adanya mitos-mitos ya di sini. Nah, kita sampai di bagian sini. Nah, ini Hanoman Beach. Ini untuk berfoto-foto teman-teman. Nah, itu salah satu pulau lagi yang sudah menjadi tempat beribadah agama Hindu
Nanti kita akan coba penelusuran lain ya, di kesempatan lain kita akan coba ke pulau tersebut, yang mana ini merupakan mencakup wilayah pantai Balekambang. Oke, mungkin seperti itu teman-teman yang dapat kami sampaikan dari Pulau Hanoman. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.